Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentakosta juga dipahami, dimengerti, diakui sebagai hari berdirinya gereja. Gereja dalam arti bukan sebuah bangunan, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang beriman, kumpulan orang yang percaya. Gereja pertama-tama harus dimengerti sebagai kumpulan orang-orang yang percaya. Mengapa hari Pentakosta ini begitu istimewa? Karena para murid semakin memahami bahwa persekutuan mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka diminta untuk senantiasa bersama. Karena dengan bersama mereka mewujudkan sebuah gereja. Gereja dalam arti bukan bangunan tetapi persekutuan. Jadi gereja itu ada kalau para murid ini bersekutu, bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, tapi hidup bersama, berdoa bersama, saling melayani, dan juga untuk mewujudkan kasih Allah yang dihidupi dalam komunitas itu. Dan gereja ini juga dipanggil untuk mengembangkan gereja-gereja di tempat lain. Maka para murid diutus setelah mereka dihembusi dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, mereka diutus untuk pergi, untuk mengembangkan gereja, untuk membangun persekutuan-persekutuan di tempat lain. Tentu bukan dengan mengumpulkan orang, lalu di situ kemudian jadi gereja, tidak. Gereja dimulai dengan mewartakan kabar gembira. Ketika orang percaya dan masuk dalam persekutuan, berkomitmen untuk hidup bersama dalam persekutuan itu, maka disitulah terwujud gereja. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang gereja ini harus kita pahami bersama. Jadi gereja itu kalau kita bersekutu, gereja itu terwujud kalau kita mau hidup bersama, mau bergabung dalam persekutuan. Bukan hanya hari Minggu saja saya ke gereja, memang itu salah satu bentuk, ya, salah satu wujud tandanya bahwa saya hidup dalam persekutuan kalau saya berkumpul bersama. Termasuk hari Minggu, merayakan Ekaristi bersama dengan umat yang lain. Baik hari Minggu atau hari raya atau juga hari biasa. Ketika kita merayakan Ekaristi harian, disitulah kita ambil bagian untuk membangun gereja. Nah, apakah hanya dalam sakramen? Tentu tidak. Persekutuan ini juga harus dihidupi melalui kegiatan-kegiatan bersama, aktivitas bersama, pelayanan. Maka gereja yang hidup adalah gereja yang senantiasa bersekutu, gereja yang keluar untuk melayani, gereja yang berbagi kegembiraan dalam suka dan duka. Maka ketika ada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, bencana alam misalnya, ya anggota gereja keluar untuk menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudari kita. Bukan hanya yang Katolik, tapi juga kepada semua saudara kita. Tidak pandang agama, suku, ataupun budaya, ya, latar belakangnya apa, tidak. Mengapa kita juga memperhatikan saudara-saudari kita yang lain? Karena gereja ini diutus untuk terus-menerus membangun persekutuan dengan siapapun.
Jadi ada gereja yang dibangun atas dasar iman, tapi juga atas dasar karena kita ini ciptaan Allah. Gereja yang semakin besar. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk mewujudkan gereja sebagai persekutuan. Karena apa? Karena seringkali karena kesibukan, karena alasan bermacam-macam, kita tidak mau bergabung. Bahkan sama sekali tidak masuk dalam persekutuan. Masih mending jika hari Minggu, hari raya, kita bersama-sama berkumpul. Berapa kali saya mendapatkan telepon dari umat baik di luar provinsi, di luar pulau, maupun di luar paroki. Mereka langsung telepon saya. Entah dapat nomor dari mana, saya juga tidak tahu. Tapi ternyata mereka ini mencari saudaranya dan minta tolong supaya saudaranya diperhatikan. Karena selama ini saudaranya itu tinggal sendiri atau tidak aktif dalam persekutuan. Nah, contohnya ketika salah satu saudaranya ini telepon, saya mencoba mencari, bertanya kepada pengurus lingkungan, kepada umat, tidak ada yang tahu. Jadi umat ini tidak dikenal oleh warga sekitar. Padahal dari informasi yang saya dapat, Bapak ini sejak kecil itu sudah dibaptis. Tapi rupanya tidak ikut dalam persekutuan, tidak mau aktif, tidak muncul. Dan ketika sudah usia lanjut, akhirnya menjadi tenggelam, ya, karena kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk berkomunikasi. Akhirnya untuk kembali aktif itu sangat susah. Namun demikian, saya menyadari bahwa mungkin dari pihak gereja yang kurang, ya, kurang untuk mengadakan sensus, kurang untuk mendata umat. Mungkin dari pengurus juga karena kesibukan dan lain sebagainya, kurang memberi perhatian, kurang mencari domba yang hilang. Nah, saya juga minta maaf kepada keluarga, karena saya mewakili pengurus, mewakili umat, sampai tidak menyadari ada domba yang hilang. Maka tidak perlu ada perdebatan siapa yang salah. Saya tidak menyalahkan. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah lama orang tidak ke gereja, lalu minta komuni, sebenarnya kurang pas, ya, kurang layak. Karena sudah sekian puluh tahun tidak ke gereja, mungkin juga tidak berdoa, sehingga doa-doa dasar pun juga tidak hafal, sudah lupa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, maka saya juga menghimbau ketika ada warga lingkungan yang sudah lama tidak ke gereja, tidak mendapatkan pendampingan, jangan langsung diberi komuni. Harus ada pertobatan terlebih dahulu. Dibimbing untuk bisa berdoa lagi, untuk bisa memahami, mengerti tentang Allah, tentang Tuhan Yesus yang menebus kita. Nah, harapan saya adalah sampai pada pertobatan, ya, pengakuan dosa, supaya ada kelayakan untuk menerima komuni kudus. Saya juga merasa bersalah kalau komuni ini saya berikan kepada siapa saja tanpa melihat apakah orang ini kondisinya siap untuk menerima komuni.
Jangan-jangan ketika diajak berdoa tidak tahu apa-apa. Ya. Jangan-jangan juga pernah melakukan dosa-dosa berat dalam hidupnya. Nah, ini sangat tidak tepat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu bagi kita untuk senantiasa bersatu. Bersatu bukan untuk absen saja, bahwa saya hadir, saya anggota gereja, tapi bersatu bersekutu untuk terlibat penuh dalam kehidupan gereja. Menerima sakramen-sakramen, ya, merayakan sakramen, kemudian juga aktif dalam kegiatan gereja. Ambil bagian dalam pelayanan. Memang kalau kesibukan, kalau usia, sakit, tidak bisa dipaksakan. Tapi paling tidak mencoba untuk ambil bagian dalam sakramen-sakramen. Karena itu akan penting bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka untuk merayakan Pentakosta ini, marilah kita berkomitmen untuk menjadi anggota gereja secara penuh. Bukan setengah-setengah, bukan sedikit-sedikit, tapi secara penuh ambil bagian di dalamnya, terutama untuk merayakan sakramen. Semoga itu menjadi jalan keselamatan kita dan semakin membuat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.